Selamat siang, kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai promosi langsung, promosi tidak langsung, dan publikasi. Sebelum masuk ke dalam presentasi kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gracia Adelia Cahyani Putrihani dengan NIM 19070100034. Perkenalkan, nama saya Esterina Febrianti dengan NIM 1907010010256. Perkenalkan, nama saya Jessica Angelina Duomea dengan NIM 190701040. Perkenalkan, nama saya Oma Yuvita Lelado dengan NIM 19070111115. Baik, kami telah memperkenalkan diri. Sekarang kami akan masuk ke dalam sesi presentasi. Baik, sebelum masuk lebih jauh tentang presentasi kami, kita harus mengetahui pengertian dari promosi langsung, promosi tidak langsung, dan publikasi. Yang pertama, promosi langsung adalah bentuk pemasaran atau promosi barang atau jasa yang dilakukan secara langsung kepada konsumen. Berikutnya, promosi tidak langsung adalah bentuk pemasaran atau promosi barang atau jasa yang dilakukan secara tidak langsung kepada konsumen dengan memanfaatkan media seperti iklan, website, blog, dan media-media lainnya. Selanjutnya, publikasi. Publikasi adalah sebuah konten yang dibuat sebagai pengumuman atau informasi kepada halayak umum atau publik tentang sesuatu hal seperti barang atau jasa. Publikasi biasanya berupa teks, gambar, maupun konten audio visual. Seperti yang teman-teman lihat pada slide yang ditampilkan, terdapat objek wisata bernama Danau Wekuri yang terletak pada Desa Kalenaronggo di Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Dapat dilihat sendiri keindahan dari Danau Wekuri yang ditampilkan pada slide presentasi. Danau Wekuri adalah danau air asin yang terletak di Desa Kalenaronggo, Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nama Wekuri berasal dari bahasa Sumba, we yang berarti air dan kuri yang berarti parutan atau percikan. Danau Wekuri dipercaya terbentuk dari air laut yang terpercik melalui karang sehingga menembus ke daratan. Danau ini memang dikelilingi oleh batu karang yang memisahkannya dengan laut. Danau Wekuri berbentuk lonjong dengan panjang sekitar 150 meter dan lebar terjauh yaitu 50 meter. Kedalaman danau ini berkisar 30 cm hingga 2,5 meter saat surut, namun dapat mencapai 5 meter saat laut pasang. Berikut ini adalah tampilan poster yang akan kami gunakan untuk tempat wisata di Danau Wekuri, mengingat bahwa pada saat ini kondisi pandemi COVID-19, jadi jika ingin melakukan kunjungan wisata tetap harus menerapkan protokol kesehatan.
Demikianlah tampilan video yang memanjakan kita semua untuk berjalan-jalan ke tempat wisata, salah satu tempat wisata yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya untuk saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Selanjutnya untuk prokes yang kami asung yang pertama, untuk jumlah pengunjung dibatasi per hari. Yang kedua, pengawasan lebih pada tempat-tempat rawan, yaitu tempat parkir, loket tiket, pintu masuk, toilet, kantin, dan pintu keluar. Yang ketiga, lamanya kunjungan harus dibatasi minimal menjadi 1 jam. Yang keempat, harus menggunakan masker. Yang kelima, tersedia tempat cuci tangan di berbagai titik tempat wisata. Selanjutnya, menjaga jarak antara pengunjung kurang lebih 1 meter. Pengaturan alur pengunjung di area daya tarik wisata. Dan selanjutnya, menggunakan pembatas atau partisi di meja atau konter sebagai pelindung tambahan untuk pekerja. Selanjutnya adalah tempat wisata dengan nama Lepelurun yang terletak di Jalan Soferdi, Kap 1-15, Desa Nita, Kecamatan Nita, Kabupaten Sika. Teman-teman bisa melihat tempat ini adalah tempat pembuatan kain tenun tradisional di Kabupaten Sika. Dalam bahasa Sika, Lepelurun artinya rumah tenun. Didirikan oleh Alfonso Horeng, seorang sarjana pertanian. Tujuan mendirikan Lepelurun ini bukan hanya sebagai pabrik pembuatan tenun ikat, tapi lebih kepada misi pelestarian budaya, tenun ikat, dan pemberdayaan para wanita lokal. Di tempat ini, pengunjung dapat melihat langsung proses pembuatan tenun ikat melalui pengolahan bahan-bahan pewarna yang berasal dari tumbuhan sampai pada proses tenun. Pengunjung juga dapat mencoba tenunan yang ada. Ini adalah bentuk publikasi berupa poster yang kelompok kami akan lakukan untuk mempromosikan tempat pariwisata Lepelurun. Program kesehatan yang akan kita lakukan untuk tempat wisata ini adalah jumlah pengunjung dibatasi 20 orang per hari, pengawasan lebih terhadap tempat-tempat yang rawan, seperti tempat parkir, loket tiket, pintu masuk, toilet, kantin, dan pintu keluar. Kemudian lamanya kunjungan harus dibatasi minimal menjadi 1 jam. Yang keempat, menggunakan masker. Yang kelima, tersedianya tempat cuci tangan di beberapa titik tempat wisata. Yang keenam, jaga jarak antara pengunjung sejauh 1 meter, terlebih terhadap benda seni yang tersentuh pengunjung yang datang. Yang ketujuh, ada penyemprotan disinfektan setiap 1 jam sekali. Yang terakhir adalah tidak membuang sampah di sembarangan tempat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan, silakan mengajukan pertanyaan tersebut di media diskusi yang telah disediakan. Terima kasih.